Baim boleh sahabat. mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jatuh udah. Nah, ya. Nama saya Baim. Baim Ada udah saya. gede. Ada saya. Baim udah gede. Beda lagi. Baim Itu- cilik kan? Iya, beda lagi. Iya, jadi gini Ustadz. Jadi saya beberapa waktu sebelumnya itu sempat berdiskusi sama sahabat saya Ustadz. Dan kebetulan Baim boleh sahabat. mic-nya agak jauh dikit. Mic-nya jatuh udah. Nah, ya. Jarak Dia 5 bercanda jari. terus ya. Segini ya. Kayaknya stand up comedian ya. Iya. Segini cukup Ustadz. Ya. Agak jauhan. Jadi sebelumnya saya sempat berdiskusi sama sahabat saya tentang salah satu ayat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, tapi kebetulan Pak Ustadz orangnya ada di sini sahabat saya. Boleh saya ajak berdiri juga Pak Ustadz? Boleh. Mas, Ini Suruh berdiri semua aja. Anda. Iya. Oh, ini sebelahnya. Iya, Oh. jadi namanya Kiwil Pak Ustadz. Aji. Oh, Aji. Udah. Ya, udah jadi pakai nama tumpeng. saya Baim. Halo Abani, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya jadi mungkin pertanyaannya ini Pak Ustadz. Tapi saya diajak gimana? Mas biasanya grogi. Oh, aman aja sih. Ini grogi. Ya enggak. Gini Pak Ustadz, di ayat Al-Baqarah 216 itu kalau nggak salah ya Mas, yang kemarin kita bahas ini soal adalah Kayaknya mereka menggantikan Kak Buni jadi MC. Enggak usah, enggak jadi, kasih, enggak boleh nanya. Iya, apalagi kita harganya murah kok Pak Ustadz. Ustadz. Enggak, kita bisa ditawar, jangan dong Ustadz. Kemarin 250 ya? Enggak, 230. Lebih murah. Iya, jadi gini. Afwan, Afwan. Aduh, saya nyesel nunjuk dia. Jadi gini Pak Ustadz, jadi diulang-ulang gini mulu. Iya. Jadi di 216 itu yang kita bahas kemarin kan adalah hal yang baik untuk kita kadang belum tentu baik buat kita, dan sebaliknya hal yang buruk. Gimana? Saya bantuin. yang baik. Bantuin dong, kemarin kan saya sebenarnya lupa. Sebenarnya ini ayat perang ya Ustadz. Iya. Tapi relate ke kita berdua yang Sama suka. yang Pak Ustadz tadi jelasin Ya, juga relate. kita kan suka discuss nih Ustadz. Jadi Mas Baim itu sama saya suka saling tanya. Kan 216 itu ngejelasin apa yang kau anggap baik belum tentu baik gitu kan. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Contohnya teman saya ini buruk Pak Ustadz. Enggak, jangan dibilang di sini itu Iya, aib. perilakunya Iya. buruk, tapi kan ternyata Anda yang membawa saya ke sini berhadapan dengan Pak Ustadz dengan teman-teman semua, berarti baik kan akhirnya. Amin. Boleh diselesaikan di belakang? Jangan begasat. Jadi relate gitu. Kita tuh kadang-kadang memaknai baik yang seperti ini tuh gimana. Kita anggap ini tuh baik, tapi sebenarnya kata Allah enggak gitu. Iya, Tapi kita maksa banget. Ya Allah, tapi ini tuh baik gitu. Iya. Kayak misalkan saya kan sebelum ini pernah salah gitu Ustaz. Berhubungan sama seseorang gitu, tapi ternyata dia nikah sama- pacaran. Jangan berhubungan baik lah Ustaz. berhubungan baik aja. Pacaran bilang aja. Sebelum hijrah iya pacaran. Zaman jahiliyah Jahiliyah dulu ya. Iya, terus tiba-tiba dia menikah sama orang lain. Iya, betul. Menurut saya tuh harusnya lu nikah sama gua gitu. Kenapa lu sama orang itu gitu? Tapi kan ternyata saya nemuin ayat itu dan akhirnya saya discuss sama Mas Baim gitu. Iya, Nah, dan- mungkin bisa ditambahin. Ya kalau yang aku kemarin di case yang aku mungkin Mas Aji ini langsung marah Pak Ustadz, karena yang aku pikir tuh yang kita nggak buruk agak ternyata baik itu, apakah kita boleh mencopet tapi buat bantu-bantu Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya saya marah, Ustaz. Saya bilang itu nggak baik gitu Nggak baik kan. ya? Jangan kayak gitu. Iya, gitu. mungkin itu aja Pak Ustadz, mungkin dijelaskan aja gimana sih gitu ya yang Memaknai. benernya. Memaknai. Yang baik versi Betul. Allah sama sebenarnya buruk itu ternyata ada kebaikannya gitu, Iya, Ustaz. gitu aja. Baik, oke. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Salah satu modal pertanyaan yang kreatif ya Kak Buni ya. Apa tadi pertanyaannya? Jadi gimana cara kita nggak maksa untuk merasa lebih tahu yang terbaik buat kita? Kan ayatnya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu, atau sebelumnya bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kan kalimat terakhirnya yang jadi kalimat penutup dan inti. Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah. Jangan sok tahu. Gimana cara belajar merasa nggak lebih tahu dari Allah? Tafakur. Coba sering-sering memikirkan, melihat, menemukan bukti-bukti Allah itu maha tahu, maha kuasa,
Maha perencana yang terbaik. Coba tafakur itu. Bagaimana bumi dan langit ini tercipta. Terserah mau mazhabnya apa. Apakah bumi ini bulat, apakah bumi ini flat. Terserah, yang penting bukankah di dalam bumi dan langit itu kita menemukan kebesaran Allah? Bagaimana Allah menjadikan bumi 7 lapis, langit 7 lapis, kemudian menjadikan matahari sebagai lampu, menjadikan bulan sebagai cahaya. Itu kan semuanya bukti-bukti untuk menemukan Allah itu lebih ngerti loh. Emang saya pernah menciptakan satu pun dari semua ini? Enggak. Kok saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Saya ngerawat bumi? Enggak. Saya nggak pernah ngerawat bumi. Ngerawat hidup saya aja susah. Ngerawat satu kamar kos-kosan aja berantakan, apalagi ngerawat bumi. Allah bisa ngerawat bumi sebelum kita rusak, sebegitu sempurna. Saya pernah baca buku The Miracle Life of Plants sama Soil ya, tentang tanaman sama tanah. Itu 1 sendok teh tanah yang kita ambil mengandung sekian ribu mil jaringan komunikasi antar pohon. Kok bisa? Itulah kesempurnaan Allah. Pas saya baca tentang pohon, lebih dahsyat lagi. Misalnya pohon termbesi yang banyak di Jalan Soekarno-Hatta tuh. Pohon termbesi yang umurnya udah di atas 12 tahun, itu menampung air. Setiap hari dia keluar lewat nano spraynya. Saking nanonya sampai kita nggak sadar, tapi di bawahnya kita sejuk. Itu tuh lebih daripada 1 mobil tangki air setiap hari. Artinya teknologi yang Allah ciptakan itu dahsyat. Allah nge-maintenance-nya itu sempurna. Allah merawat, merencanakan itu sempurna. Masa saya ngerasa lebih tahu dari Allah? Tafakur, mikir. Kan bahasa Arabnya mikir, tafakur. Ya, tafakur atau mikir kebesaran Allah. Nonton Nat Geo misalnya. Saya kalau nonton Nat Geo itu cuman nggak ngambil ujungnya aja kan. Ujung dari Nat Geo itu selalu evolusi kan. Tapi penjelasannya beberapa bisa jadi inspirasi walaupun bukan referensi. Sekedar inspirasi aja. Oh gitu ya. Di laut itu gitu ya. Di earth, ocean, animals, wild, kan banyak tema tuh. Itu semuanya people, planet. Itu semuanya tentang hal-hal, oh Allah hebat banget, Allah hebat banget. Ya udahlah, saya emang nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Jadi jangan sok tahu. Disitulah kita belajar. Banyak tafakur Allah.